As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ikhwani al-kiram, malam ini kita akan mengkaji tafsir surat Quraisy, li ilafi Quraisy. Surat ini juga Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Karena kebiasaan orang Quraisy, ilaf itu kebiasaan. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Sebagai keterangan, apa kebiasaan mereka? Yaitu kebiasaan mereka mengadakan perjalanan rihlatash syita'i was-shaif, di waktu musim dingin, asyita waswaif di waktu musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada pemilik Rabb, pemilik rumah ini, yakni Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in, yaitu yang telah memberi mereka makan, min ju'in karena kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Asy-Sa'di di sini hanya beberapa beberapa baris saja tafsirnya, itu ringkas. Saya baca dulu tafsirnya. Nanti ada keterangan seperti biasa saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Qala katsirun minal mufassirin, kata Asy-Sa'di, beberapa orang ahli tafsir mengatakan innal jarra wal majrura muta'alliqun bis suratil lati qablaha. Mana jar majrurnya? Li itu, li ilafi. Itu jar majrur. Itu ada kaitannya, berhubungan dengan ayat, dengan surat sebelumnya. Allati qablah, surat sebelumnya. Apa itu? Yaitu surat Al-Fil. Ini beberapa ahli tafsir mengatakan demikian. Ai fa'alna. Jadi diartikan gimana terus? Ditafsirkan bagaimana? Fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli Quraisyin wa amnihim wastiqamati masalihihim wa intidami rihlatihim fi syita'i lil Yaman wa was-sayfi lisyami li ajli tijarati wal makasib. Jadi tadi yang Al-Fil itu yang kita pelajari itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidum fi tadlil wa arsalahum taran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kulin. Kami lakukan itu semua, ini tafsirannya, li ajli Quraisyin, untuk kepentingan orang Quraisy, wa amnihim, nah ini di surat Quraisy berikutnya, dan keamanan mereka, dan karena istiqomahnya mereka, dan karena mereka teratur dalam bepergian, perjalanan di waktu dingin ke Yaman, di waktu panas ke Syam, untuk berdagang dan untuk mencari kasab. Fa ahlakallahu man aradahum bisu, maka Allah membinasakan orang-orang yang mereka yaitu Ashabul Kahfi, tentara gajah, yang ingin menghancurkan Mekah ketika itu, dibinasakan oleh Allah. Wa 'azzama amral haram, dan Allah mengagungkan perkara rumah al-haram, wa ahlahu, dan penduduk haram, yakni orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, fi qulubil arabi hatta
hatta ihtaramuhum, sampai orang-orang Arab itu sekitar Mekah itu menghormati orang-orang Quraisy. Walam yata'arradu lahum fi ayyi safarin aradu. Setiap mereka dalam bepergian, orang Quraisy itu ke Yaman, ke Syam, mereka itu aman terus, aman. Walihada amarahumullahu ta'ala bisyukri, maka Allah terus memerintahkan kepada mereka untuk bersyukur. Falyabudu rabb hadzal bait, ay liyuwahhiduhu wa yukhlisu lahul ibadata, hendaklah mereka mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin faraghadur rizqi wal amni minal makhawifi min akbarin ni'amid dunyawiyah al mujibati li syukrillahi ta'ala. Kesenangan hidup, nah, keluasan rezeki, raudhur rezeki, dan keamanan dari rasa takut adalah termasuk nikmat yang paling besar, nikmat-nikmat dunia, di mana nikmat tersebut mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falakallahummal hamdu wasyukru ala nikmatika adh-dhahirati wal batinah. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah, nah, dan syukur kepadamu atas segala nikmatmu yang zahir dan yang batin. Qala Asy-Sa'di wa khassallahu birrububiyyati bi al-baitah li fadlihi wa syarafihi. Kenapa Allah kok mengkhususkan Rabb hadzal bait? Nah, kenapa kok dikhususkan al-bait ini, Rabb hadzal bait? Kenapa? Karena keutamaan Baitullahil Haram dan kemuliaannya. Wa illa, sebab fahuwa rabbu kulli syai'in, Allah adalah Tuhan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya Rabbul Bait, bukan, Tuhan segala sesuatunya, Rabbul Alamin. Sudah cukup di sini Sa'di. Nah, saya sekarang ingin menyampaikan seperti saya kata tadi itu, ada satu riwayat, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Riwayat ada di Tabrani juga ada. Kemudian bunyinya di Al-Jami' Shaghir ada disebutkan dari Fakhitah binti Abi Thalib. Fakhitah binti Abi Thalib ini saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib. Fakhitah disebut juga Hindu bintu Abi Thalib. Fakhitah bin Abi Thalib. Kunyahnya Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini yang ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah pernah sholat duha di rumah Ummu Hani selama sebanyak 8 rakaat sholat duha ketika pembukaan kota Mekah. Apa kata Ummu Hani? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i hisalin." Allah memberi keutamaan orang-orang Quraisy dengan 7 sifat. Lam yu'taha ahadun qablahum. 7 sifat ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada selain mereka. Sebelum mereka belum pernah diberikan, sebelum Quraisy. Wala yu'taha ahadun ba'dahum. Dan Allah juga tidak memberikan 7 keistimewaan itu kepada setelah Quraisy, sesudah mereka tidak ada lagi. Kemudian apa itu yang pertama? Faddalallahu Quraisyan anni minhum. Allah mengutamakan orang Quraisy karena aku dari golongan Quraisy, Nabi Muhammad. Wa anna an-nubuwata fihim, kenabian ada di tengah-tengah Quraisy. Yang kedua, wa anna al-hijabata fihim, al-hijabah ini yang mengayomi, merawat Baitullah, fi Quraisy. Kemudian yang keempat, wa anna as-siqayata fihim, memberi minum air Zam-Zam maksudnya untuk jemaah haji itu dikuasai oleh orang Quraisy. Dibuka orang Quraisy. Kemudian wa nasarahum 'alal fil. Wa nasarahum 'alal fil. Yang surat Al-Fil itu. Dan Allah memenangkan mereka itu orang-orang Quraisy 'alal fil, atas tentara gajah. Walaupun Allah langsung ya. Tapi itulah keistimewaan seperti kata saya pekan kemarin sudah saya sampaikan. Wa abadullaha asyra sinina, dan orang-orang Quraisy selama 10 tahun itu beribadah menyembah kepada Allah. La ya'buduhu ghairuhum, tidak ada selain orang-orang Quraisy yang menyembah Allah kecuali orang Quraisy selama 10 tahun di Mekah itu.
Itu yang keenam. Kemudian wa anzalallahu fihim, ini syahid dari apa surat yang kita pelajari malam ini, yang kita kaji tafsirannya. Dan Allah menurunkan di tengah orang-orang Quraisy apa itu? Suratan minal Quran lam yudhkar fiha ahadun ghairuhum, di mana tidak ada satupun dalam Al-Quran disebut selain mereka, ini selain orang Quraisy. Yaitu li'ila fi Quraisyin. Tadi saya nyinggung tadi bahwa surat ini, kata Syekh Sa'di, itu beberapa ahli tafsir mengatakan itu ada kaitannya erat dengan surat sebelumnya Al-Fil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil ungkapan dari Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini semuanya ulama abad ke-8, tapi yang tertua ini Ibnu Katsir. Maksudnya yang dua orang sudah wafat, Ibnu Katsir masih hidup sampai 778 Hijriah. Yang jelas ulama abad ke-8. Beliau menukil dari Muhammad bin Ishaq apa kata dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwasanya surat Quraisy ini dipisah dengan surat Al-Fil dengan bismillah. Padahal kata Muhammad bin Ishaq, surat ini berhubungan. Seharusnya tidak dipisah gitu kan ya, tapi dipisah. Terus beliau berkata, Ibnu Katsir menukil ucapan dari Muhammad bin Ishaq, li'annal ma'na indahuma, karena makna dua surat ini menurut Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Aslam bin Zaid, itu Muhammad bin Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu habasna Makkah al-fil wa ahlakna ahlahu li'ila fi Quraisyin, kami membinasakan tentara gajah. Karena apa? Karena kebiasaan orang Quraisy. Jadi kemuliaan orang Quraisy itu. Itu kata Muhammad bin Ishaq dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wallahu a'lam. Tapi Al-Imam At-Tabari berbeda pendapat. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan li di sini, li'ila fi Quraisy, itu tidak diartikan karena oleh beliau, oleh Ibnu Tabari, karena kebiasaan Quraisy. Tapi apa? Di sini lamut ta'ajjub, lam yang menunjukkan kekaguman terhadap orang Quraisy. Jadi kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan beliau, lam di sini adalah lamut ta'ajjub, seolah-olah Allah berkata, kata Ibnu Jarir At-Tabari, i'jabu li ila fi Quraisyin wa ni'mati alaihim fi dzalik, kagumlah kalian terhadap kebiasaan orang Quraisy dan kagumlah kalian terhadap nikmatku yang aku berikan kepada orang-orang Quraisy. Itu kata Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Ibnu Jarir berkata, wa qala wa dzalika li ijma'il muslimin ala annahuma suratani munfasilatani mustaqillatani. Karena kata Ibnu Jarir At-Tabari, dua surat ini terpisah, jadi tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Muhammad bin Ishaq, ada kan? Kata betul tidak. Jadi yang Al-Fil, yang Quraisy, lamnya di sana artinya lita'ajjub. Bukan yang tadi yang sudah saya terangkan itu. Wallahu a'lam. Kalau mungkin ada di antara ikhwan ada yang bertanya, di antara jawaban kenapa surat At-Taubah kok tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal suratnya itu, atau di antara dua surat sudah ada setelah Al-Anfal. Itu ada salah satu pendapat mengatakan bahwasanya surat Al-Anfal dan At-Taubah itu jadi satu kaitan, satu hubungan. Jadi Al-Anfal langsung ke At-Taubah. Jadi cukup ketika mau baca At-Taubah cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Kemudian kita lanjutkan keterangan yang bagian akhir dari firman Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Al-Imam Ibnu Katsir menukil firman Allah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb hadhil baldah, negeri ini yakni Mekah, alladzi harramaha, yang memuliakannya, yang mensucikannya, walahu kullu syai'in, dan dia memiliki segala sesuatu, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar supaya aku menjadi golongan orang-orang muslim. Nah, terus berkata Ibnu Katsir, man istajaba li hadzal amr jama'allahu lahu baina amni dunya wa amnil akhirah. Siapa yang melaksanakan perintah Allah ini, maka Allah akan menjamin baginya keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir menukil satu ayat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di surah An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ibnu Katsir juga dan beberapa ahli tafsirnya mengatakan bahwasanya perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah dalam surat ini, walaupun tidak ada sababun nuzulnya, tapi ulama ahli tafsir mengatakan wa daraballahu mathalan, Allah memberi perumpamaan. Nah, mathalan, perumpamaan, qaryatan, suatu negeri. Itu negeri di sini artinya Mekah. Jadi Mekah seperti yang tadi itu, falyabudu rabbal bait. Mekah yakni masalah qaryatan kanat aminatan. Ketika itu tenang, aminah, aman. Mutmainnatan, tenang semua. Damai, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki itu datang dari mana saja, dari semua tempat, datang ke Mekah. Karena doa Nabi Ibrahim kan juga. Fakafarat bi an'amillah, tetapi penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun, maka Allah memberi rasa kepada penduduk negeri tersebut libasal ju'i, pakaian lapar, wal khaufi, dan pakaian takut karena perbuatan mereka, karena apa-apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah berfirman, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasulun minhum, utusan dari kalangan mereka sendiri, fakadzabuhu, maka kemudian mereka mendustakan rasul tersebut, fa'akhadhahumul 'adzab, akhirnya mereka ditimpa oleh siksa, oleh azab, wahum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sampai di sini dulu ikhwani untuk surah Al-Maun ini agak panjang pembahasannya, jadi tidak mungkin saya baca malam hari ini. Nah, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini surat Quraisy. Nah, mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saburu sabar bermasa berengsek sabar.